Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Selasa tanggal 20 September kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup positif, mengalami kenaikan 0,02%, naik tipis. Untuk high-nya ada di 7252 dan hari ini candlenya kurang bagus, ada rejection dari bagian atas. Jadi untuk area supportnya masih sama di 7149 dan kalau 7149 jebol, ada potensi akan menguji area support kuat yang ada di bawah sini ya teman-teman, di kisaran 7068 sampai area 7000. Secara tren jelas IHSG masih uptrend, sudah berhasil breakout all time high-nya, tapi sayangnya setelah breakout mengalami koreksi-koreksi dan ini menjadi kesempatan untuk kita buy on weakness dan juga koreksi wajar setelah IHSG rally cukup kencang dari pertengahan bulan Juli. Kita akan lihat data di rti.co.id. Kita bisa lihat bahwa pada saat closing ada bantingan di IHSG di mana didominasi saham-saham blue chip ya teman-teman. Total transaksi hari ini tidak terlalu besar, 13,27 triliun. Kemarin sempat ada di angka 18 bahkan sampai 20-an ya teman-teman. Dan yang menarik adalah hari ini asing kembali net buy 219,22 miliar. Di sini ada 241, tapi di sini all market, artinya ada pasar negosiasi dan juga pasar tunai. Di pasar regionalnya, asing masih net buy 219. Ini menjadi tanda yang baik, walaupun IHSG mengalami koreksi, artinya asing masih akumulasi. Seperti yang kita tahu bahwa asing salah satu yang mendorong kenaikan daripada IHSG ya teman-teman, dimana asing belanja saham-saham blue chip dan artinya akan ada kenaikan bagi IHSG. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah INKP. INKP hari ini ditutup melemah, mengalami koreksi 2,42%. INKP ini sempat sideways lama ya teman-teman, dari akhir 2021 sampai pada bulan September ini baru bisa breakout. Untuk target dari sideways-nya akan menguji area 10.075 dan untuk support terdekat dari INKP ada di area 8875 sampai 8700 dan untuk area support 2-nya ada daripada area sideways-nya ya teman-teman di kisaran 8.600 sampai 8.425. Kita harap dua area support ini dapat menahan penurunan dari INKP dan coba kita kalau tarik garis Fibonacci bisa kita lihat bahwa kedua area ini adalah area Fibonacci golden ratio, baik itu 38,2 ataupun area 50% ya teman-teman. Jadi kalau ada koreksi-koreksi sampai kedua area support ini bisa jadi kesempatan untuk buy on weakness, dimana untuk area golden ratio satu lagi yaitu di 61,8 ada di area 8250. Jadi kita harap dua area ini ataupun area golden ratio 61,8-nya dapat menahan penurunan INKP jika mengalami koreksi lanjutan. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Tekim. Tekim adalah saudaranya dari INKP. Hari ini ditutup mengalami penurunan juga, atau secara presentasi tidak mengalami penurunan, tapi secara candle ada rejection dari bagian atas di kisaran 7.700 sehingga closingnya candlenya kurang bagus ya teman-teman. Bisa kita lihat candle hari ini itu kurang bagus, ada rejection dari area resisten. Seperti yang kita lihat bahwa saham Tekim ini sebelumnya membentuk double bottom. Double bottomnya belum menyelesaikan target. Untuk targetnya itu kita akan ukur dari area low yang ada di bawah
sampai area neckline, lalu kita letakkan di atas daripada area breakoutnya. Jadi sebenarnya untuk target daripada Tekim sendiri itu ada di area kurang lebih 8.375. Tetapi ketika mengalami kenaikan ternyata di area 7.800 ada rejection ya teman-teman. Ini bisa jadi pola lanjutan bagi saham Tekim. Kalau misalnya Tekim bisa bertahan di area support yang ada, baik di 7350 sampai 7175 ataupun maksimal di area 6.900 6.700, maka berpotensi untuk membentuk inverted head and shoulders. Ini adalah left shoulders-nya, lalu ini adalah area head-nya dengan neckline di 7.800. Jadi akan kita pantau beberapa hari ke depan untuk saham Tekim. Kalau bisa koreksi sampai 7175 lalu mengalami kenaikan kembali dan breakout 7.800, ini menjadi kesempatan yang baik. Dan bisa jadi Tekim naik jauh lebih tinggi ya teman-teman daripada target double bottomnya di 8375. Jadi silahkan dipantau dua area support yang ada untuk saham Tekim. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Antam. Antam hari ini ditutup tidak kemana-mana ya teman-teman, 0%, dan bisa kita lihat Antam posisinya sebenarnya sudah berhasil breakout daripada area trendline-nya. Trendline yang terbentuk pada saat saham Antam mengalami penurunan dan udah retest. Pada candle kemarin sudah berhasil retest dan closing di atas. Dan hari ini retest kembali. Yang menarik adalah retestnya berhasil dan juga tertahan di area supportnya di area 2030 sampai 1970. Dan fakta lainnya adalah volumenya cenderung mengering ya teman-teman. Bisa kalian pantau volume hari ini itu cenderung mengering. Jadi artinya sudah cukup baik ya teman-teman untuk pergerakan saham Antam untuk area supportnya. Jadi silakan teman-teman pantau dua area support yang ada, dan kalau ternyata 1970 gagal menahan Antam, ada potensi Antam menguji lagi area 1900 sampai 1870. Tapi kita harap area 2030 1970 dapat menahan saham Antam, serta saham Antam bisa saja mengalami kenaikan lanjutan dengan area resisten terdekat di 2270, dan untuk target jangka panjangnya bisa saja menguji area 3000. Seperti yang kita ketahui bahwa saham Antam ada potensi membentuk cup and handle jika berhasil breakout dari 2270. Dan silakan teman-teman pantau ya dua area yang ada, atau kalau mau buy on breakout bisa tunggu saham Antam closing di atas 2270 disertai dengan volume ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah SMGR. SMGR hari ini terpantau mengalami kenaikan 2,86%. Saham SMGR sudah berhasil mengkonfirmasi double bottomnya, di mana double bottom hari ini didukung dengan volume yang paling besar ya teman-teman dari 3 hari pergerakan terakhir dari saham SMGR. Jadi sudah terkonfirmasi double bottom, dan untuk target kenaikannya ada potensi kenaikan lanjutan. Kita akan ukur dari area low yang ada di bawah sampai area neckline-nya, lalu kita letakkan di area atasnya. Jadi berpotensi saham SMGR mengalami kenaikan lanjutan sampai ke area kurang lebih 7.925. Jadi ini salah satu saham yang pergerakannya cukup menarik. Dan bisa jadi mungkin akan ada pola pergerakan lanjutan jika saham SMGR berhasil nge-breakout area resisten-resisten yang ada di atasnya ya teman-teman. Baik itu resisten terdekat di 7425 dan juga resisten satu lagi kurang lebih di area 7700.
Untuk area support yang ada, silahkan teman-teman pantau, yaitu di area 7125 sampai di area 7000. Kita harap angka 7000 dapat menahan SMGR karena itu adalah angka psikologis. Ataupun kalau ternyata gagal menahan penurunan di 7000, silahkan pantau di support 2-nya, kurang lebih di area 6750 sampai 6650. Jadi SMGR secara short term harusnya bisa mengalami kenaikan lanjutan dengan target ke 7925. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah energi. Salah satu saham dari grup Bakri yang hari ini naik signifikan, yaitu sebesar 9,45%. Saham ini sebenarnya sideways lebar ya teman-teman, di mana resistennya di 300 dan support kuatnya itu ada di 220. Jadi ini ada support minor di area kurang lebih 250-an ya teman-teman, di mana hari ini saham energi berhasil mantul dan mengalami kenaikan sampai ke area tertingginya kurang lebih 278. Resisten terdekat akan menguji kembali area 300 dan kalau bisa breakout 300, saham energi dapat mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pantau saham energi, besok silahkan dipantau. Kalau koreksi-koreksi tipis sampai area support, ini bisa jadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target ke area 300. Dan stop loss-nya bisa gunakan area low yang ada pada hari ini. Atau kalau ternyata mau nunggu kembali di area bawah, bisa coba pantau di beberapa hari lagi mungkin. Dengan area support kuatnya di 240 sampai 220. Dan saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah MDKA. MDKA adalah salah satu saham yang cukup menarik pergerakannya, dan secara tren MDKA sudah berhasil kembali ke area uptrendnya, di mana kita bisa lihat bahwa seminggu terakhir atau lebih tepatnya 3 hari terakhir, MDKA berhasil melakukan retest dan berhasil bertahan di atas area trend lainnya. Untuk support kuatnya ada di area 4170 sampai 4100, dan untuk area support 2-nya ada di area 3980 sampai 3930. Saham MDKA jelas membentuk sebuah pola yaitu cup and handle, di mana area neckline-nya ada di area 4530 dan jelas target pertama menutup gap dulu. Gapnya ada di 4810 sampai area 4970, dan untuk target kenaikannya kita akan coba ukur dari area low yang ada di bawah di area 3350. Kita akan letakkan di area neckline-nya. Jadi ada potensi MDKA kalau berhasil breakout dari area resisten 4530, ada potensi melanjutkan kenaikan ke area 3000 ya teman-teman, 5000. Jadi silakan dipantau area support yang ada 2 area support dan 1 area resisten. Kalau teman-teman mau buy on breakout untuk mengkonfirmasi cup and handle-nya, silahkan dipantau breakout dari 4530 dengan target ke 5700. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham. Yang pertama saham INKP, yang kedua Tekim, yang ketiga Antam, yang keempat SMGR, yang kelima Energi, dan yang keenam MDKA. Disclaimer all, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli. Silahkan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak cocok dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk support akun Instagram saya di @jurnalrichardarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.